Hai Kak, mari lanjut. Temper yang buruk harus dikoreksi. Wanita dengan cambuk itu mengetukkan kaki kanannya ke tanah, dan kemudian dia bergerak mundur sejauh 10 meter. Setelah itu, tatapannya tertuju pada Yang Ye saat dia berkata, "Siapa kamu?" Adapun Li Mao Zhen, dia senang ketika dia melihat Yang Ye dan berbicara dengan gembira, "Saudara Yang." Pria kuat itu tidak terus menyerang, dan tatapannya membawa jejak kewaspadaan saat turun ke Yang Ye. Instingnya sebagai binatang iblis memberitahunya bahwa orang di depannya cukup berbahaya. Yang Ye mengangguk ringan ke Li Mao Zhen dan berkata, "Kalian berdua bisa melanjutkan." Yang Ye, Kamu, Li Qingyi dan Yu Wushuang menatap Yang Ye dengan ekspresi bingung, dan mereka sepertinya tidak dapat memahami mengapa Yang Ye menolak untuk membantu mereka. Yang Ye melambaikan tangannya dan tidak memberikan penjelasan apapun. Mereka bermaksud mengatakan sesuatu, tetapi Yang Ye hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh, menyebabkan hati mereka langsung bergidik. Mereka tidak berani berbicara sepatah kata pun. Mungkin orang lain tidak tahu betapa menakutkan Yang Ye, tapi mereka tahu. Pria yang berdiri di depan mereka adalah orang yang berani menantang seluruh Dao Order. "Kamu adalah orang yang menurut Wushuang sangat tangguh." Wanita dengan cambuk mengukur Yang Ye dan berkata, "Benar-benar pengecut, benar-benar mengecewakan." Saat dia berbicara, dia melambaikan cambuknya ke arah binatang iblis setengah suci. Li Mao Zhen mengangguk ringan kepada Yang Ye dan berkata, "Saudara Yang, tolong bantu saya menjaga Qingyi." Begitu dia selesai berbicara, sosok Li Mao Zhen menyerang binatang iblis itu. Yang Ye mengangguk sedikit saat dia melihat mereka masuk ke dalam pertempuran dengan binatang iblis Half Saint. Tak perlu dikatakan, kekuatan mereka benar-benar tidak buruk. Sementara mereka bergabung dan masih dalam posisi yang tidak menguntungkan, mereka bisa melawan binatang iblis setengah Saint itu. Alasan dia tidak membantu adalah karena mereka hanya bisa meningkatkan kekuatan mereka sendiri melalui pertempuran tanpa henti. Persis seperti saat ini. Yang Ye sangat yakin bahwa tidak peduli pihak mana yang menang atau kalah dalam pertempuran, kedua belah pihak pasti akan memperoleh keuntungan besar dan peningkatan kekuatan mereka. Peningkatan ini tidak hanya terbatas pada kultivasi mereka, itu juga termasuk kondisi mental, pengalaman, dan segala macam pemahaman lainnya. Yu Wushuang melirik Yang Ye, dan dia sepertinya memahami sesuatu dan tidak berbicara sepatah kata pun. Namun, mata Li Qingyi dipenuhi dengan kecemasan, dan ada banyak kesempatan dia ingin berbicara dan meminta Yang Ye untuk membantu mereka. Tiba-tiba, sosok Li Mao Zhen terlempar dan jatuh ke tanah. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk melompat kembali, tetapi dia masih memuntahkan seteguk darah. Kakak laki-laki wajah Li Qingyi menjadi pucat. Dia akan menyerang tapi dihentikan oleh Yang Ye. "Biarkan aku pergi." Li Qingyi memelototi Yang Ye dengan marah. Yang Ye berkata, "Lihat saja dengan patuh." Li Qingyi berbicara dengan marah, "Bahkan jika kamu menolak untuk membantu, atas dasar apa kamu menghentikanku untuk membantu?" Yang Ye menjawab, "Kamu hanya akan menimbulkan masalah bagi mereka jika kamu bergabung dalam pertempuran." Li Qingyi menatap dingin ke arah Yang Ye dan berbicara dengan nada dingin, "Itu bukan urusanmu." Yang Ye mengangguk, lalu melepaskannya dan berkata, "Kalau begitu, lanjutkan." Li Qingyi menatap dingin ke Yang Ye dan hendak menyerbu. Namun, Yu Wushuang menghentikannya. Dia berkata, "Dia benar. Anda hanya akan menimbulkan masalah bagi mereka." Tapi, Li Qingyi bermaksud mengatakan sesuatu. Namun, Yu Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, kita tidak perlu khawatir sama sekali. Dengar, meskipun kakak perempuanku dan kakak laki-lakimu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan ditekan oleh orang itu, nyawa mereka tidak dalam bahaya. Apalagi, apakah Anda tidak menyadarinya mereka berada dalam situasi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya? Apa buktinya?" Itu membuktikan bahwa mereka benar-benar mampu melawan binatang iblis setengah Saint Realm setelah mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka. Yang Ye melirik Yu Wushuang dan mengangguk kagum. Dia merasa bahwa dia benar-benar cukup cerdas seperti Ding Xiaoyao bertahun-tahun yang lalu. Li Qingyi melirik pertempuran itu, dan dia menyadari bahwa itu persis seperti yang Yu Wushuang katakan, jadi ekspresinya segera mereda. Dia melirik Yang Ye tapi ragu-ragu untuk berbicara. Karena keributan dari pertempuran, semakin banyak siswa yang berpartisipasi berkumpul di sini, dan semua terkejut ketika mereka melihat Li Mao Zhen dan Yu Wujiao bertempur dengan binatang iblis setengah suci sementara hanya di alam agung. Ini Li Mao Zhen, itu Li Mao Zhen.
Beberapa mengenali Li Mao Zhen dan berseru tanpa sadar. Seberapa kuat dia benar-benar melawan seorang Half Saint saat berada di Exalt Realm. Bagaimana mungkin dia tidak kuat menurut rumor, dia adalah jenius nomor satu dari mana asalnya. Selain itu, Akademi bahkan membuat pengecualian untuk merekrutnya secara langsung sebagai murid pelataran luar. Sayangnya, dia diracuni oleh seseorang, menyebabkan kultivasinya menurun. Dia hampir menjadi orang biasa. Aku tidak pernah menyangka kalau dia akan menjadi begitu menakutkan begitu dia pulih. Saya mendengar tentang itu. Sayangnya, jika dia tidak diracuni selama bertahun-tahun yang lalu, maka mungkin dia akan berada di puncak alam raja sekarang atau bahkan alam setengah saint. Sayang sekali. Benar, siapa wanita di sisinya dia tidak biasa sama sekali. Yu Wujiao. Dia salah satu dari 3 putri gubernur kota tanpa tanding. Di antara 3 saudara dari Yu Clan, yang tertua adalah heroik, 2 adik adalah sulit diatur, dan lebih muda sangat cerdas. Yu Wujiao sudah sangat tangguh, jadi seberapa menakutkan kakak perempuan tertuanya. Hehe, jika aku bisa menikahi ketiga saudara perempuan sekaligus, itu akan benar-benar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, lebih dari 100 orang berkumpul di sini karena keributan dari pertempuran. Yang Ye melirik binatang iblis itu, dan ada jejak ekspresi serius dan dingin di matanya. Hei, bolehkah aku memintamu melakukan sesuatu? Yu Wushuang tiba-tiba mendekati Yang Ye dan menyenggol tangannya. Yang Ye berkata, lanjutkan. Yu Wushuang melirik kakak perempuannya dan berkata, emosi kakak perempuanku yang kedua tidak terlalu baik. Bisakah kamu memaafkannya jika dia menyinggung perasaanmu nanti? Yang Ye menjawab, temperamen buruk harus diperbaiki. Ekspresi Yu Wushuang sedikit berubah, dan dia berkata, kakak tertua saya tidak akan memaafkan Anda jika Anda berani menggertaknya. Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh, kalau begitu aku akan mendidik mereka berdua. Kamu. Yu Wushuang jelas sangat marah, tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke keadaan tenang, kakak perempuan tertua saya dari pengadilan rahasia. Yang Ye tiba-tiba berkata, bagaimana pengadilan rahasia dibandingkan dengan jalan tersembunyi dan petugas Dao Order? Wajah Yu Wushuang membeku. Beberapa saat berlalu sebelum dia tiba-tiba menarik lengan Yang Ye dan berbicara dengan suara yang sedikit menawan, hei, kamu laki-laki. Anda tidak bisa hanya menindas wanita, kan? Yang Ye bertanya, tapi bagaimana jika dia ingin menggangguku? Yu Wushuang melirik kakaknya yang lebih tua, dan kemudian mendesah pelan, baik, saya duaan kebutuhan adik untuk dididik memang. Jika tidak, dia tidak akan pernah tahu batasannya. Yang Ye terkekeh saat mendengar ini, dan kemudian dia mengusap kepalanya dan berkata, mengapa kamu tidak khawatir dia memiliki kesan yang baik tentang gadis kecil yang berdiri di hadapannya? Karena dia mungkin telah tertunda untuk waktu yang sangat lama ketika dia bergegas kembali ke kota pencerahan bela diri hari itu. Tiba-tiba, seseorang berseru dengan heran, bukankah itu Feng Wuchao? Mereka menoleh dan melihat bahwa Feng Wuchao sedang berjalan perlahan ke arah mereka dengan lebih dari 50 orang mengikuti di belakangnya. Wajah Feng Wuchao jatuh ketika dia melihat Yang Ye sementara Xia Bingwei mundur 2 langkah tanpa sadar, dan kemudian dia bersembunyi di belakang Feng Wuchao. Mo Xinyu dan pembudidaya pedang dari sekolah pedang kuno yang berdiri di sisi Feng Wuchao melirik Yang Ye juga, dan ada ekspresi serius dan ketakutan di mata mereka. Yang Ye melirik kelompok Feng Wuchao sebelum menarik pandangannya, dan kemudian turun ke medan perang lagi sementara dia berbicara dengan lembut, sudah waktunya berakhir. Begitu dia selesai berbicara, binatang iblis itu meledakkan Li Mao Zhen dan Yu Wujiao kembali. Namun, binatang iblis itu tidak menyerang lagi. Dia melirik kerumunan di sini sementara jejak senyum ejekan yang sedingin es muncul di sudut mulutnya. Bunuh dia, seseorang berteriak dengan keras. Bunuh Half Saint itu. Semakin banyak di sini mulai berteriak. Pada saat ini, ada lebih dari 200 di sini, dan kekuatan datang dalam jumlah besar. Ditambah dengan fakta bahwa hanya ada satu binatang iblis, jadi mereka tidak hanya merasa tidak takut, mereka bahkan bersemangat. Banyak yang bahkan mengambil inisiatif untuk mengepung binatang iblis setengah saint saat mereka berteriak. Hanya 3 orang yang telah membantai binatang iblis setengah saint sepanjang sejarah tes rekrutmen akademi. Sekarang, aku akan menjadi 4. Yu Wujiao melambaikan cambuknya sementara kegembiraan menutupi wajahnya. Li Mao Zhen menatap binatang iblis itu sementara ekspresi serius dan bingung memenuhi matanya.
Binatang iblis itu melirik ke arah mereka, mengungkapkan senyuman aneh, dan kemudian menginjak tanah dengan kaki kanannya. Sosoknya langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang dari bidang penglihatan mereka. Dia melarikan diri. Mereka semua sedikit terpana, dan kemudian mereka mulai bersorak. Semua orang tiba-tiba, seorang pria berjubah hijau keluar dari kelompok di belakang Feng Wuchao, dan dia melirik ke arah mereka sebelum dia berbicara, "Saya kira kalian semua menyadari situasi kita sekarang. Akademi telah diserang oleh Welkin Wolf Mountain Range, dan pegunungan itu sendiri telah ditutup oleh Raja Iblis Serigala Welkin. Indra spiritual kita tidak dapat mendeteksi apapun di sekitar kita, dan kita juga tidak dapat menghubungi dunia luar. Kami dapat dianggap sebagai kekuatan terisolasi yang tanpa cadangan, jadi kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri." Sesaat hening terjadi, tetapi tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk berbicara, "Saudaraku, kamu benar. Sekarang, kita harus bersatu untuk kembali hidup-hidup ke Ocean of Cloud City." Seseorang berbicara dengan setuju, "Memang. Kita harus bersatu karena itu satu-satunya cara agar kita memiliki kesempatan untuk bertahan hidup." Pria berjubah hijau itu mengangguk dan berkata, "Karena kalian semua mengatakan bahwa kita harus bersatu, saya yakin kalian semua sadar bahwa kita membutuhkan seorang pemimpin untuk tetap bersatu. Saya merekomendasikan Saudara Feng untuk mengambil peran itu." Ketika dia berbicara sampai titik ini, pria berjubah hijau dengan santai melambaikan tangannya, dan inti dalam melayang di depannya saat dia berbicara, "Lihat ini adalah inti dalam dari Half Saint, dan Brother Feng memimpin kita dalam pertempuran untuk membunuhnya. Mereka membunuh seorang Half Saint." Suara riuh bergema di sekitarnya. Banyak yang cukup ragu-ragu sebelum ini, tetapi mereka segera mulai menyatakan kesetiaan mereka, "Saya bersedia mengikuti Saudara Feng. Saya juga. Aku." Tidak lama kemudian, lebih dari 100 orang berdiri di belakang Feng Wuchao. Senyum tipis muncul di sudut mulut Feng Wuchao, dan dia menatap Li Maozhen dan Yu Wujiao saat dia berkata, "Apakah kalian berdua bersedia untuk bergabung denganku dan memimpin saudara kita kembali ke kota? Jangan khawatir, kalian berdua akan menikmati status yang sama denganku." Yu Wujiao sangat ragu-ragu ketika dia mendengar ini, sedangkan Li Maozhen menatap Yang Ye dan bertanya, "Saudara Yang, apa rencanamu?" Yang Ye menjawab, "Aku juga kembali ke kota. Kalau begitu King Yi dan aku akan pergi denganmu." Li Maozhen berkata, "Saya harap Anda tidak keberatan kami membebani Anda." Suara keributan langsung bergema ke seluruh lingkungan. "Bunuh mereka semua." Dia menyebut dirinya beban. Li Maozhen menyebut dirinya sebagai beban. Tatapan semua orang di sini langsung tertuju pada Yang Ye, dan mereka mengerutkan kening saat melihatnya. Karena mereka tidak dapat melihat kultivasi dan kekuatan Yang Ye. Yu Wujiao tiba-tiba berbicara dengan dingin, "Apa yang membuatnya memenuhi syarat untuk memimpin?" Duan Suster Yu Wushuang berkata, "Kemarilah. Kaulah yang harus datang ke sini." Yu Wujiao berkata, "Mengapa kamu begitu dekat dengan pengecut itu? Apakah kamu akan datang atau tidak?" Wajah Yu Wushuang menjadi suram. Ketika dia masih muda, dia memiliki aura yang mengesankan. Wajah Yu Wujiao ikut jatuh saat menyaksikan adegan ini. "Kamu gadis kecil. Anda lebih baik mencari tahu siapa kakak perempuan di sini. Kemarilah sekarang atau aku akan memberimu pukulan yang bagus." Yu Wushuang menarik napas dalam-dalam, lalu dia menatap Yang Ye dan berkata, "Lakukan sesukamu." Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak punya waktu untuk itu." Saat dia berbicara, Yang Ye menarik sebuah gulungan, dan itu adalah surat pengangkatannya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan identitasnya untuk membuat mereka mengikutinya dengan sukarela. Lagi pula, dia tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa hanya dengan beberapa kata saja bisa meyakinkan mereka untuk mengikutinya. Yang Ye baru saja menarik gulungan itu ketika seorang lelaki tua tiba-tiba tiba di sini. Yang Ye mengenal orang tua itu adalah penatua Si dari pelataran luar. Penatua Si semua siswa di sini langsung sangat gembira ketika mereka melihat lelaki tua itu. Lagi pula, lelaki tua itu adalah seorang Half Saint, jadi kedatangannya menunjukkan bahwa mereka akan diselamatkan. Itu sama bahkan untuk Li Maozhen, Leng Yuran, dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka secara alami merasa cukup aman ketika mereka memiliki penatua di alam setengah Saint di sisi mereka di pegunungan yang tak terbatas ini. Penatua Si melirik mereka, dan kemudian dia mengangguk, "Senang sekali kalian semua ada di sini.
Akademi diserang oleh Welkin Wolf Mountain Rank. Aku datang ke sini khusus untuk menyelamatkan kalian semua, jadi ikutlah denganku. Tak satu pun dari mereka mengajukan pertanyaan dan hanya mengangguk. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba berbicara, saya sangat penasaran. Daerah ini telah ditutup oleh Raja Iblis dari pegunungan ini, jadi bagaimana kamu bisa merobek ruang untuk tiba di sini sambil menghindari terdeteksi oleh Raja Iblis dan semua orang suci lainnya di pegunungan ini? Banyak orang segera menatap Penatua Si ketika mereka mendengar ini. Terutama Li Mao Zhen, Yu Wushuang, dan yang lainnya. Mata mereka memiliki tatapan bingung dan bertanya-tanya di dalamnya. Penatua Si berhenti bergerak, berbalik, menatap Yang Ye dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa, mengapa saya harus memberi Anda penjelasan? Yu Wushuang tiba-tiba berkata, lalu bolehkah saya tahu apakah Penatua Si dapat memberi kami penjelasan? Penatua Si menatap dingin ke arah Yu Wushuang dan berbicara dengan nada dingin, dan menurut Anda, siapa Anda? Sementara itu, Feng Wuchao berbicara dengan dingin, Penatua Si adalah seorang half saint, jadi dia secara alami mengandalkan kemampuannya untuk sampai ke sini. Mengapa kalian berdua berbicara omong kosong seperti itu? Tetaplah di sini jika Anda tidak ingin pergi dengan Penatua Si. Tidak ada yang menghentikanmu. Wushuan, Yu Wujiao ingin mengatakan sesuatu, tapi Yu Wushuang menyela, Duan Suster, apakah Anda pikir Anda atau saya lebih pintar? Wajah Yu Wujiao berubah sangat tidak sedap dipandang sementara dia mengutuk di dalam hatinya, gadis kecil yang terkutuk berhenti menghina saya di depan umum. Yu Wushuang berkata, kakak, situasi ini sangat aneh. Kemarilah. Yu Wujiao tidak bergerak sama sekali, dan itu menyebabkan wajah Yu Wushuang tiba-tiba berubah suram saat dia berkata, apakah kamu lupa apa yang dikatakan kakak tertua kita? Anda harus mendengarkan saya jika menyangkut masalah penting. Wajah Yu Wujiao menjadi semakin tidak sedap dipandang ketika Yu Wushuang menyebutkan kakak tertua mereka, dan dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke sisi Yu Wushuang. Yu Wushuang menatap ke arah Penatua Si dan berkata, jika aku adalah Raja Iblis dari Pegunungan Serigala Welkin, maka aku pasti tidak akan mengizinkan siapapun dari akademi untuk memasuki pegunungan. Terutama Half Saint. Itu masih bisa dijelaskan jika Penatua Si menyelinap. Namun, masalahnya adalah bahwa Penatua Si secara terbuka merobek ruang dan berteleportasi ke sini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa merobek ruang terbuka pasti akan menyebabkan fluktuasi spasial yang kuat muncul. Apakah Anda memberitahu saya bahwa para ahli dari Welkin Wolf Mountain Rank tidak dapat memperhatikan fluktuasi spasial ini? Banyak orang segera menatap ke arah Penatua Si ketika mereka mendengarnya. Kali ini, banyak dari tatapan mereka membawa jejak kewaspadaan. Penatua Si terdiam sejenak, dan kemudian tiba-tiba ia mulai tertawa dan berkata, saya mendengar bahwa 3 muda nona dari Matchless Kota adalah jenius luar biasa cerdas. Anda benar-benar pantas mendapatkan reputasi Anda. Saya tidak bermaksud untuk bertele-tele. Kalian semua adalah orang jenius di antara kalian yang jenius, jadi aku benar-benar tidak tahan melihat kalian semua mati begitu saja. Jadi, saya ingin menyelamatkan hidup Anda. Ketika dia berbicara sampai saat ini, dia tiba-tiba melepas jubahnya, dan ada jubah putih awan di bawahnya. Apalagi ada awan kecil di area dada kiri jubah. Aula langit surgawi, seseorang berseru tanpa sadar saat menyaksikan adegan ini, dan dia menunjuk ke arah Penatua Si dan berkata, kamu dari Sky Divine Hall. Penatua Si memandang mereka dan berkata, saya tidak ingin membuang-buang napas. Aku akan memberi kalian semua kesempatan untuk hidup. Selama Anda bersedia untuk bergabung dengan Aula Langit Surgawi saya, maka Anda tidak hanya dapat mempertahankan hidup Anda juga akan dibina dengan baik oleh Aula Surga Langit saya. Jika kamu menolak, maka kalian semua harus tahu apa konsekuensinya. Yu Wushuang berbicara dengan suara rendah, bukan hanya pegunungan Welkin Wolf yang menyerang akademi kali ini, Aula Langit Surgawi juga. Penatua Si melambaikan tangannya dan berkata, jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Sekarang, mereka yang bersedia untuk bergabung dengan Sky Divine Hall saya dapat berdiri di belakang saya. Semuanya tetap diam dan tidak ada yang bergerak. Penatua Si tertawa dingin dan berkata, kamu pikir akademi akan datang menyelamatkan kalian semua? Jangan naif. Akademi bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, jadi bagaimana mungkin itu bisa menyelamatkan Anda? Anda semua memiliki bakat dan potensi alami, dan Anda pasti akan mencapai hal-hal hebat jika Anda mampu bertahan. Jadi, kalian semua harus memikirkannya baik-baik.
Yang Ye tetap diam dan hanya menonton. Dia ingin melihat berapa banyak yang akan memilih untuk bergabung dengan Sky Divine Hall. Sesaat hening terjadi, dan kemudian seseorang berjalan ke sisi Penatuasi. Begitu ada yang pertama, ada yang kedua, dan tidak butuh waktu lama untuk lebih dari 100 untuk berdiri di belakang Penatuasi. Pandangan Penatuasi tertuju pada Feng Wuchao, Li Maozhen, Mo Xinyu, Yu Wujiao, Yu Wushuang, dan yang lainnya yang terkuat di antara orang-orang di sini, dan dia berkata, kalian semua adalah siswa paling berprestasi tahun ini. Belum lagi di Ocean of Clouds Academy, kamu adalah jenius langka bahkan di Sky Divine Hall-ku. Selama Anda bersedia bergabung dengan Aula Surga Langit saya jamin Aula Surga Langit saya akan mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar untuk membina Anda semua. Li Maozhen menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara sepatah kata pun. Dia hanya berjalan ke sisi Yang Ye dan menegaskan pendiriannya. Yu Wujiao, di sisi lain, tidak punya pilihan. Karena Yu Wushuang segera menariknya ke sisi Yang Ye, dan bahkan memelototinya dengan tajam. Kali ini, gadis kecil itu sangat serius dan bahkan kakak perempuannya, Yu Wujiao, tidak berani menentangnya. Saya adalah murid dari sekolah pedang kuno. Bagaimana mungkin saya bisa bergabung dengan sekte lain? Pria berpakaian hijau dari sekolah pedang kuno menggelengkan kepalanya dan berjalan ke sisi Yang Ye. Ada lebih dari 100 orang yang tersisa di sini, dan banyak yang benar-benar berjalan ke sisi Yang Ye. Yang Ye cukup terkejut dengan ini. Bagaimanapun, Penatuasi adalah seorang Half Saint, jadi bukankah keputusan mereka setara dengan melawan seorang Half Saint? Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami. Banyak dari mereka seperti murid dari sekolah pedang kuno, mereka sama sekali tidak dapat bergabung dengan Sky Divine Hall karena identitas mereka. Apalagi banyak dari mereka yang memiliki harga diri. Lagi pula, jika mereka bergabung dengan Aula Langit Surgawi dalam keadaan seperti itu, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan rasa hormat dan pengakuan dari para murid Aula Langit Surgawi? Adapun Half Saint di depan mereka, dia tidak begitu menakutkan ketika mereka memiliki Li Maozhen dan Yu Wujiao di pihak mereka. Wajah Penatuasi menjadi suram, dan kemudian dia menatap kelompok Feng Wuchao. Xia Bingwei melirik Penatuasi dan berkata, saudara sepupu, mengapa tidak? Kita bergabung dengan Sky Divine Hall. Feng Wuchao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah dianggap sebagai murid akademi sekarang. Saya bahkan akan meremehkan diri saya sendiri jika saya mengkhianati akademi dan bergabung dengan Aula Surga Langit sekarang. Saat dia berbicara, dia berjalan ke sisi Yang Ye juga. Xia Bingwei mengertakkan gigi dan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Saya bersedia bergabung dengan Sky Divine Hall. Mo Xinyu, yang terakhir memilih, menyatakan keputusannya, dan segera berjalan ke sisi Penatuasi. Yang Ye memiliki sekitar 150 orang di sisinya sekarang sementara Penatuasi memiliki lebih dari 160 orang. Apakah kalian semua benar-benar yakin? Penatuasi menatap dengan murung ke arah kelompok Yang Ye dan berkata, ini adalah kesempatan terakhirmu. Yang Ye mengambil satu langkah ke depan, dan kemudian dia menatap kelompok di belakang Penatuasi dan berkata, saya ingin menanyakan pertanyaan yang sama kepada Anda semua. Apakah kalian semua yakin benar ini kesempatan terakhirmu juga? Jika Anda melewatkan kesempatan ini, maka Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesali keputusan Anda nanti. Saya sedang serius sekarang. Nak, tahukah kamu bahwa aku ingin membunuhmu untuk waktu yang sangat lama? Penatuasi tiba-tiba berbicara dengan ganas, sayangnya, saya tidak memiliki kesempatan yang cocok sebelumnya. Sekarang para orang suci dari akademi tidak dapat mendeteksi apa yang terjadi di sini, biarkan aku melihat siapa yang dapat menyelamatkanmu sekarang. Saat dia berbicara, dia melirik orang lain yang berdiri di belakang Yang Ye dan berkata, bunuh mereka. Saya ingin Anda semua menggunakan darah mereka untuk menyatakan kesetiaan Anda kepada Sky Divine Hall saya. Tidak ada orang yang berdiri di belakang Penatuasi berani bergerak setelah mendengarnya. Bagaimanapun, Li Maozhen, Yu Wujiao, dan Feng Wuchao ada di sisi lain. Penatuasi menunjuk Li Maozhen, Feng Wuchao, dan Yu Wujiao saat dia berkata, serahkan pada saya. Kalian semua berurusan dengan sisanya. Kelompok di belakang Penatuasi langsung dipenuhi dengan kepercayaan diri ketika mereka mendengarnya, dan mereka menyerang kelompok Yang Ye. Sementara itu, tatapan Penatuasi turun ke Yang Ye saat dia berbicara dengan keras, aku sudah tidak tahan melihatmu begitu lama. Mati.
Saat dia berbicara, dia membuat gerakan mencakar ke arah Yang Ye dari jauh, dan ruang di sekitar Yang Ye langsung mulai berperang. Yang Ye tertawa dingin saat pedang Hercules muncul dalam genggamannya, dan kemudian aura Penatua-Si langsung menghilang dengan ayunan ringan pedangnya. Pada saat yang sama, sosok Yang Ye melintas dan langsung tiba di depan Penatua-Si, dan kemudian pedang Herculean sudah menekan tenggorokan Penatua-Si bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Semua orang di sini tercengang ketika mereka menyaksikan pemandangan ini, dan itu bahkan termasuk Penatua-Si. Pada saat ini, dia benar-benar linglung. Kamu. Penatua-Si baru saja akan berbicara. Namun, hanya satu kata yang keluar dari bibirnya sebelum kepalanya terpisah dari tubuhnya. Darah menyembur keluar seperti air mancur sementara pikiran semua orang di sini menjadi kosong. Dia langsung memusnahkan Half Saint. Lama berlalu sebelum Yu Wushuang menjadi orang pertama yang pulih dari keterkejutannya. Dia berjalan ke sisi Yang Ye, melihat sekilas ke kelompok kultivator di kejauhan yang telah bergabung dengan Sky Divine Hall sebelumnya, dan bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Membunuh mereka semua. Begitu suara Yang Ye bergema, pedang Herculean meninggalkan genggamannya.